Udah punya apa aja itu pesawat Pesawat 11. Sebandara-bandaranya makanya. Oke. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Ini video lanjutan aku liburan kemarin sama Eneng ya. Dan ini aku sama Eneng mau ke Museum CLP. Jika teman-teman ingin tahu untuk ke sana itu caranya gimana dan di sana itu ada apa saja, silakan simak video ini sampai selesai. Selamat menonton. Panas banget guys, Masya Allah. Panasnya dunia, apalagi panasnya akhirat ya. Nah, jika teman-teman mau ke museum ini dari exit D itu di Mongkok ya. Exit D MTR Mongkok itu lurus aja, melewati McDonald, melewati beberapa perempatan, pokoknya lurus aja sampai ketemu gedung yang di depannya itu ada tulisan CLP. Jadi CLP itu museum yang menceritakan awal sejarah awal masuknya listrik di Hong Kong, sebelum dan sesudah masuknya listrik di Hong Kong. Pokoknya simak terus video ini sampai selesai ya. Di akhir video ini akan ada curhatan aku sama Eneng. Nah, ini kita udah sampai ya teman-teman di museum CLP-nya. Teman-teman tadi lihat sudah ada tulisan CLP. Nah, kita masuk aja ya, karena pintu museumnya ini akan selalu tertutup. Teman-teman gak usah ragu ya, dibuka aja, di dalam langsung ada security yang standby. Dan kita langsung aja masuk ke dalam ya teman-teman. Tidak apa-apa. Ini maaf ya, kameraku kayaknya salah nyeting deh. Videonya tuh jadi kayak terlalu terang gitu loh. Kalau kebentur cahaya malah ngeblur gitu. Gak apa-apa deh ya. Nah, seperti ini teman-teman pemandangan awal yang kita jumpai di museum ya. Dan ini tuh aku yang kedua kalinya kesini ya. Di sini lebih tepatnya sekarang aku mengantar Eneng karena Eneng belum tahu gitu. Nah, di ruangan ini dominan berwarna hijau ya. Di sini kita bebas ngambil foto ataupun ngambil video. Ya tentu saja masih dengan aturan seperti tidak boleh berisik, tidak boleh mengganggu pengguna lain, tidak boleh makan dan minum di dalam sini ya. Ada lantai bawah, ada kafenya, di situ kita bisa makan dan minum. Di ruangan ini penggambaran Hong Kong zaman dulu waktu belum ada listrik ya teman-teman. Dimana orang-orang menyetrika menggunakan arang. Di sini ada setrikaan jadulnya loh teman-teman. Kemudian ya kehidupan zaman dulu lah seperti begitu. Nah, digambarkan di sini ya rice cooker zaman dulu. Terus pokoknya unik deh, barang-barang antik gitu loh teman-teman. Nah, kalau ini kehidupan di pegunungan. Kayak gitu, sayangnya ramai sekali ya, aku takut mengganggu privasi orang lain gitu ya. Nah, kalau di sebelah sini ini digambarkan sebuah kehidupan yang modern setelah masuknya listrik teman-teman. Jadi seperti ini digambarkan ya, gedung-gedung yang megah, tinggi, menjulang gitu sudah adanya listrik. Di sini disediakan tempat untuk duduk ya teman-teman, dan saya juga tadi menunggu Eneng selfie, saya juga sempat duduk di sini. Nah, di sini ada ruangan 3D ya teman-teman. Di sini kita bisa berekspresi, lihat. Kebetulannya nggak begitu banyak orang ya, kalau banyak orang repot. Tuh, ada anak kecil Hong Kong, orang Hong Kong nih lagi main. Jadi kayak air gitu ngikutin kita kalau kita jalan itu teman-teman, lihat. Anak kecil sangat menikmati. Kalau di sini dominan warnanya putih ya teman-teman. Di sini ada beberapa lukisan, kemudian ada beberapa juga karya film yang mungkin ada berhubungannya dengan orang Mongkok gitu ya. Jadi gimana nih teman-teman, mau minat ke sini tidak? Ini gratis loh, tidak dipungut biaya apapun. Dan di sini walaupun ada peraturannya, tapi ya lumayan oke lah, nggak begitu ketat ya. Masih bisa ngambil video, masih bisa ngambil foto. Dan petugasnya tuh nggak begitu banyak gitu. Tadi sih ada sih mbak-mbak Indonesia ditegur ya, karena dia pakai tongsis. Takutnya kan tongsisnya jatuh terus mecahin apa gitu. Terus tadi juga ada anak-anak Indonesia tiktokan ditegur gitu ya, karena ya mengganggu pengguna lain gitu ya.
Kalau orang Indonesia nggak begitu banyak di sini. Ini aku yang kedua kalinya ke sini. Kalau yang pertama itu aku di sini tuh sepi banget ya teman-teman. Kalau kali ini tuh agak rame gitu pengunjungnya tuh. Dan di sini kita itu karena di dalam sebuah museum ada aturan-aturan yang harus kita patuhi gitu. Seperti tidak boleh bersuara terlalu kencang, terlalu keras mengganggu pengunjung yang lain gitu. Di sini ada tour guide yang menjelaskan tentang silsilah-silsilah di sini. Nah, kalau kita nggak usah dijelasin karena memang kita dijelasin juga nggak bakalan ngerti ya. 你翻香港絕對唔容易㗎，佢哋咧只係等咗架英國嘅運輸機坐個運輸機喎，咁啊你見到啊林吉林學即係一套美國嘅嗰啲士兵嘅體系，就坐過呢一個英國嘅嗰啲嘅運輸機咧翻嚟香港嘅喎，咁翻嚟香港當時呢個係藏身喺當時嘅尖沙咀本色金，亦都係跟住咧。 Saya mau sedikit sharing tentang museum ini ya teman-teman. Jadi museum ini bukanya hari Selasa, Rabu, Jumat hingga Minggu jam 10 pagi hingga jam 6 sore dan tutup pada hari Senin, Kamis dan hari libur nasional. Wah, tutupnya Senin Kamis loh, apa lagi puasa itu apanya? Nah, stafnya ya. Dan untuk tiket masuk seperti yang aku bilang tadi gratis ya teman-teman. Nah, untuk informasi selengkapnya teman-teman juga bisa lihat di Google ya teman-teman. Nah, lanjut di CPL Pulse Museum ini menampilkan 3 pameran permanen, yaitu Electricity atau listrik gitu ya, Our Home atau rumah kita gitu, jadi rumah zaman dulu gitu ya teman-teman. Traces and Human Touch itu seperti karya tangan zaman-zaman dulu lah, cara kehidupan zaman dulu gitu ya. Semuanya bertujuan untuk melibatkan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan warisan budaya, dekarbonisasi, dan pentingnya hal tersebut bagi masa depan yang berkelanjutan. Jadi museum ini dibangun untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk mempertahankan budaya, warisan gitu ya. Sangat bagus sekali sih teman-teman. Nah, di sini juga ada tur pemandu ya. Dalam tur selama 40 menit yang penuh dengan cerita, pengunjung dapat menjelajahi bagaimana listrik yang merupakan hal baru seabad lalu telah menggerakkan pertumbuhan Hong Kong dan membawa banyak perubahan transformasional dalam kehidupan masyarakat. Pengunjung juga dapat mempelajari tentang perencanaan cermat perusahaan listrik yang bertujuan untuk memecahkan dilema energi dan meningkatkan berbagai aktivitas interaktif dan mendalam yang membimbing mereka menuju gaya hidup masa depan yang lebih hijau. Jadi mungkin ini tuh disupport oleh kalau di Indonesia seperti perusahaan PLN gitu ya. Jadi bagaimana ketika PLN awal-awal masuk gitu, bagaimana membawa dampak perubahan yang begitu luar biasa, termasuk juga ikut andil dalam lingkungan sehat atau lingkungan hijau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya liburan dengan Mbak Arsi. Nama saya Runengsi. Nah, sekarang saya ingin bertanya-tanya dulu sama Mbak Arsi yang punya Arsi Channel. Saya merasa mendapat kehormatan nih ditanya-tanya pertama kalinya. Ibu Neng mau nanya-nanya, jangan yang susah-susah ya Bu. Ini pertanyaan pertama ya. Selain di Hong Kong, pernah kerja di negara mana saja? Wah, kalau ngomongin itu dari kecil saya itu nguli ya. Di Arab, di Oman, di Abu Dhabi. Masya Allah. Banyak lah, Singapura, Taiwan. Yang belum tuh Malaysia. Sekarang Hong Kong. Alhamdulillah ya Bu. Iya, aduh, alhamdulillah. Udah punya apa aja itu pesawat? Pesawat 11. Sebandara-bandaranya makanya. Oke. Terus pertanyaan kedua ya. Kejadian yang paling tidak mengenakan selama di Hong Kong? Di interminit. Kita tuh di Hong Kong tuh resikonya di interminit. Jadi kalau kitanya betah, majikannya nggak suka sama kita. Nah, kitanya nggak betah, majikannya malah suka, malah kepake. Lagi enak-enaknya kerja, majikan meninggal, akhirnya harus pindah. Jadi aku Terus selama apa di lagi? Hong Kong 7 tahun itu udah banyak sekali sering pindah-pindah. Lagi enak-enaknya punya ngurus nenek Indonesia, tiba-tiba masuk panti jompo, terus harus pindah. Ya kayak gitu deh. Mungkin ini nggak dirasakan sama saya sendiri ya, rata-ratanya TKW Hong Kong ya kayak gitulah. Kalau lagi enak-enaknya kerja, lagi betah-betahnya,
harus pindah kalau pasien yang dirawat itu sakit atau meninggal gitu. Sudah berapa majikan yang meninggal karena dipekerjai oleh Anda? Berapa ya? Nenek Indonesia masuk panti jompo. Kalau yang meninggal tuh 2. Baru 2 ya? Baru 2. Jangan Mudah-mudahan. jangan sekarang kan jobnya orang muda. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana komentar Anda tentang budaya, bahasa, cuaca, makanan, dan orang Hong Kong? Kalau makanan sih karena mulut aku tuh nggak susah, jadi semuanya masuk ya. Oke-oke aja, asal halal gitu ya. Kalau aku tuh nggak yang terlalu fanatik. Kalau budaya juga ya masih bisa ditoleransi lah. Karena kebetulannya majikan juga nggak begitu yang agamis atau terlalu budaya banget gitu. Kalau bahasa aku 7 tahun di sini tuh terus terang masih belepotan karena awal-awal masuk aku Mandarin. Ya, tapi lebih baik daripada saya yang nggak bisa apa-apa. Masih nggak bisa apa-apa. Iya, kalau cuaca aku lebih suka musim panas ya. Kalau musim dingin aku tuh nggak kuat. Nah, untuk orang Hong Kong, menurut aku orang Hong Kong tuh sama dengan negara-negara lain ya. Ada yang orang baik, ada yang orang jahat gitu. Ya tergantung kitanya aja nasibnya, ada ketemunya orang baik apa orang jahat. Dan ini tuh nggak bisa diitukan. Bukan orang jahat Bu, tapi orang yang cerewet, maafan gitu, maksudnya gitu. Jahat nggak jahat, tapi mereka itu cerewet atau maafan kalau bahasa sininya. Terus orangnya itu curigaan gitu, biasanya kan begitu. Tapi aku pernah Bu nemu orang jahat tuh. Iya, jadi kayak aku kan minta notis. Terus pas hari terakhir aku dituduh mencuri, dipanggilin polisi itu pernah. Aku lembur, nggak dihitung lembur itu pernah. Itu kan namanya ya kita dizolimi lah kayak gitu. Dan itu tuh bukannya apa ya, oh di Indonesianya nggak baik terus kita di sininya dapat majikan nggak baik, kayaknya nggak ada hubungannya ya Bu ya. Tergantung nasib aja sih menurut aku kayak gitu. Oke, pertanyaan keempat Bu, apa nilai positif yang patut orang Indonesia teladani dari orang Hong Kong? Positifnya orang Hong Kong tuh aku salut banget disiplinnya ya, disiplinnya. Jadi dalam hal pekerjaan kalau lagi kerja tuh nggak pernah pegang-pegang HP, fokus kerja. Terus kayak misalnya budaya antri di toilet, antri di kasir, itu mereka tuh menerapkan banget. Kebersihannya juga ya, tapi nggak semuanya bagus sih ya. Kita juga sering lihat anak-anak mudanya kayak berciuman di tempat umum. Menurut aku kan itu nggak pantas dicontoh juga ya. Jadi kita nggak bisa menutup mata lah, Indonesia tetap bagus kok. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya dan mungkin ini yang terakhir. Gajimu di Hong Kong kurang cukup atau lebih? Kalau gajiku ya karena aku punya anak 1 udah mandiri ya mungkin cukup ya. Dibilang lebih sih enggak, tapi cukup. Kurang ya enggak, kayaknya kalau aku bilang kurang kayaknya tuh kurang bersyukur ya. Ya cukup lah. Oke. Ya udah kalau begitu kita akhiri aja ya. Oke. Semoga pemirsa RC Channel puas dengan pertanyaan dan Ya jawabannya. ada manfaat yang bisa diambil gitu ya. Sedikit banyaknya bisa mencerahkan. Itulah pengalamannya Mbak Arsi selama kerja di Hong Kong. Iya teman-teman. Oke, mungkin videonya kita akhiri sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.